Prof, soal beban berat ini kan yang salah satu kalau kita memperhatikan catatan buku harian Bang Subhan, buku harian almarhum itu soal bagaimana beliau almarhum itu mengeluh tentang betapa beratnya menempuh PPDS itu, Prof. Sebenarnya seperti apa sih orang yang menempuh PPDS? Mungkin relatif ya berat itu, karena setiap orang boleh jadi menurut kita berat, menurut orang lain mungkin relatif. Tetapi dalam tanda petik kemungkinan besar yang bersangkutan mengeluh berat itu terutama jam dinas ya. Salah satunya yang biasanya berat itu tatkala kita dinas, kita juga dituntut menyelesaikan tugas ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa kembali kita dalam Ngopi Ngobrol Pinggiran Akhir Pekan, dialog yang diinisiasi oleh jejakrekam.com dan jrnews.co.id. Pemirsa, menyambung dari podcast kita sebelumnya terkait dengan meninggalnya salah seorang peserta pendidikan dokter spesialis atau PPDS di Semarang, Jawa Tengah, dari sebuah kampus yang kemudian berkembang terkait dengan adanya perundungan atau bullying yang kemudian juga memantik banyak reaksi, termasuk terakhir misalnya Menteri Kesehatan juga memberikan respon, dan Menteri Kesehatan bahkan mengancam akan menindak tegas siapapun yang terlibat, dan Menkes memastikan proses hukum harus dilakukan kalau itu kemudian terbukti agar ini menimbulkan efek jera. Nah, hari ini masih dalam rangkaian podcast kita soal PPDS. Seperti biasa kita bersama dengan Bang Dr. Subhan Syarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat. Akhirnya kita ketemu setelah beberapa hampir waktu. Sebulan lah. Hampir sebulan. Jadi hari ini kita ketemu lagi. Kemudian tamu kita hari ini, Bang Subhan, ada Bapak Profesor Syamsul Arifin, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Sehat hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prof sudah hadir. Bang, kita hari ini masih berdiskusi soal PPDS, peserta pendidikan dokter spesialis almarhum Dr. A yang meninggal beberapa waktu lalu. Ini kan terakhir menjadi semakin ramai ketika Menteri Kesehatan juga memberikan respon, dan bahkan Menteri mengaku sudah memiliki banyak tambahan bukti soal kuatnya dugaan bullying itu, Bang. Ya. Memang pertama kita Bang Rasidi kan merasa berduka ya dengan adanya kejadian itu, ditambah lagi kalau tidak salah orang tuanya meninggal juga ya. Iya, beberapa hari lalu. Beberapa hari yang lalu, jadi mungkin memang itu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan peristiwa yang diduga itu ya. Diduga. Itu kan sebenarnya sudah cukup sering terjadi, bukan hanya di kedokteran segala macam. Bahkan kan kita di Kalimantan Selatan yang salah satu SMA yang gara-gara lama dilakukan seperti itu, lalu muncullah akhirnya tindak pidana kalau tidak salah kemarin kan. Iya. Nah, jadi memang ini menjadi hal yang mungkin perlu untuk dipikirkan lebih mendalam mengenai apa sebenarnya yang menjadi penyebabnya. Iya. Kemudian yang paling penting itu kan langkah pencegahannya ini agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Betul. Apalagi kalau kita kaitkan misalnya di Kalimantan Selatan kan sudah ada kedokteran, sudah luar biasa majunya dan berkembangnya. Bahkan kalau tidak salah sudah banyak dokter spesialis, Prof ya. Ya. Jadi sudah banyak ini. Jadi artinya kita berharap kalau memang kejadian yang menimpa di Semarang tersebut adalah memang ada kasus yang terkait dengan itu tadi, nah mudah-mudahan daerah kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Ya, kita langsung ke Pak Prof. Pak Prof, kalau penyelenggaraan PPDS kita sendiri di Kalimantan Selatan di Universitas Lampung itu seperti apa sih, Pak Prof? Oke, terima kasih. Jadi untuk perlu diketahui bahwa di tempat kita di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sekarang istilahnya, karena bukan hanya kedokteran di situ tetapi juga ada ilmu kesehatan, itu untuk PPDS sekarang sudah ada 7. Jadi 7 itu 4 besar itu bedah, kemudian kebidanan, penyakit dalam anak itu yang merupakan bagian mayor atau besar, kemudian yang minornya
anestesi, paru, dan yang baru tahun ini menerima mahasiswa itu adalah ortopedi dan traumatologi. Jadi bedah tulang. Nah, itu yang baru. Sedangkan lulusan kita sampai sekarang untuk PPDS penyakit dalam itu sudah 17 orang. Kemudian kesehatan anak ada 8, ilmu bedah ada 12, kebidanan 16, anestesi 9, dan yang terakhir pulmonologi atau paru itu ada 16. Jadi mungkin sejumlah itulah sudah kita meluluskan dari PPDS. Nah, kemudian penyelenggarannya bagaimana? Penyelenggaraan PPDS itu sebagian besar itu di rumah sakit. Jadi lebih banyak menggali skill dibandingkan dengan karena kognitifnya itu sambil berjalan. Jadi skillnya sambil mengasah kognitifnya itu semua di rumah sakit. Sementara ini pelaksanaan pendidikan kalau di fakultas itu semester awal aja. Jadi untuk mata kuliah umum, yang lainnya yang keahlian itu semua di rumah sakit. Rumah sakitnya rumah sakit Ulin. Nah, untuk rumah sakit ini memang ada istilahnya namanya rumah sakit pendidikan utama dan ada rumah sakit jejaring. Nah, kalau di Ulin itu rumah sakit pendidikan utama. Nah, tetapi bukan hanya di situ, nanti ada rumah sakit jejaring yang juga bekerja sama dengan FK. Mereka akan ditempatkan di beberapa rumah sakit, misalkan Kandangan, misalkan, atau kemudian lagi ada juga yang kemarin di Kalteng, misalkan. Tapi biasanya yang kita tempatkan ke sana yang sudah semester tinggi lah bahasanya itu ya, sudah chip. Biasanya baru untuk pemantapan keilmuannya. Jadi tidak serta-merta di Ulin saja. Itu berapa semester, Prof, menempuh untuk PPDS itu? PPDS itu rata-rata sekitar 8 semester. Rata-rata. Berarti kalau almarhum ini kan dia sudah di semester 5. Berarti udah di pertengahan berarti ya, Prof ya? Sudah, ya, sudah. Sudah di pertengahan, betul. Prof, soal beban berat ini kan yang salah satu kalau kita memperhatikan catatan buku harian Prof Subhan, buku harian almarhum itu soal bagaimana beliau almarhum itu mengeluh tentang betapa beratnya menempuh PPDS itu, Prof. Sebenarnya seperti apa sih orang yang menempuh PPDS? Ya mungkin kalau kita mungkin relatif ya berat itu, karena setiap orang boleh jadi menurut kita berat, menurut orang lain mungkin relatif. Tetapi dalam tanda petik kemungkinan besar yang bersangkutan mengeluh berat itu terutama jam dinas ya. Meskipun kita sudah membatasi jam dinas itu, sebenarnya tidak ada beberapa aturan, misalkan tidak boleh dalam 2 hari, lebih dari 2 hari di rumah sakit, jadi harus jeda memang seperti itu. Itu sebenarnya sudah diatur. Nah, jadi salah satunya yang biasanya berat itu tatkala kita dinas, kita juga dituntut menyelesaikan tugas ilmiah. Nah, jadi sehingga double itu anunya. Dan apalagi kalau minus waktunya mahasiswa ini tidak bagus. Yang harusnya bisa diselesaikan di waktu senggang, misalkan dia bisa selesaikan, dia mungkin santai, kemudian keburu deadline, akhirnya jadi beban berat. Tambah lagi ada tugas baru jadi numpuk. Ya betul, karena setiap tahap itu biasanya ada penugasan memang. Memang yang menarik itu kan Bang Zidi, di samping memang itu kan sebenarnya hampir semua yang terkait dengan skill itu biasanya kan memang harus terlatih lah. Misalnya kayak kalau kami kan dulu di bidang arsitek, nah itu kan tugas itu kadang ujian itu misalnya dia tidak bicara jam, tapi bicara hari. Jadi kami pernah ujian itu seminggu harus di kampus untuk menyelesaikan satu mata kuliah yang membutuhkan keahlian khusus. Jadi misalnya kayak perancang segala macam itu membutuhkan waktu. Nah biasanya itu tidak hanya sehari itu kita diporsir harus di kampus itu 8 jam. Kalau tidak selesai, bisa kita sendiri yang nambah di kampus. Ya, nah jadi memang hampir semua masalah beban itu ada, tergantung tadi sampai Pak, tergantung kemampuan setiap orang untuk menyikapi itu tadi. Nah tapi memang kadang-kala Pak Prof banyak lagi isu-isu yang di pikiran nih kan, bahwa ini karena ada beban-beban yang di luar kewajiban mereka. Itu kira-kira tuh apa memang terjadi seperti itu atau memang itu hanya sebatas mungkin karena yang bersangkutan merasa bebannya terlalu berat lalu akhirnya mencari
karena ini gitu, seperti itu. Jadi beban di luar dari ketentuan dia menyelesaikan PPDS-nya, misalnya dari tugas dari dosen, tapi ada hal yang kemudian itu di luar dari konteks, mungkin itu ya Bang ya. Kan kita melihat ininya kan, mendengar berita pemberitaan itu kan banyak keluhan-keluhan kan seperti itu. Jadi yang itu tidak ada korelasinya sesungguhnya. Korelasinya harus memberikan, misalnya ada yang berseliweran memberikan fasilitas ini, kemudian harus melayani ini. Kalau misalnya ada salah harus memenuhi hal-hal ini tertentu dari mungkin seniornya segala macam. Jadi kayak kalau gitu dulu kan mungkin di kita kan dulu posma aja istilahnya apa dulu Pak, waktu masuk perguruan tinggi zaman kami dulu kan ada istilahnya ospek segala macam kan, tapi itu kan waktunya hanya seminggu nih kan. Nah kalau ini kan pendidikannya bayangkan kalau misalnya dia tadi 8 semester, nah ada problem senioritas dan junioritas itu, ini tentu kan akan menjadi persoalan nih kalau misalnya ini memang terjadinya seperti itu. Jadi memang harus ada langkah, kira-kira keterbukaan mungkin semua pihak bahwa kalau memang itu terjadi harus kita sampaikan apa adanya, lalu kita sama-sama mungkin mencari jalan keluarnya itu seperti apa. Iya, Prof, artinya di situ kan ada ruang untuk melakukan pengawasan hubungan antara senior dengan junior dengan mahasiswa bersangkutan, kemudian hubungan antara dosen atau pengampu dengan mahasiswanya misalnya. Nah, dalam konteks mengawasi itu agar semua berjalan sesuai dengan aturannya gimana, Prof? Oke, jadi kalau saya mungkin pertama menyikapi tentang istilah perundungan tadi, memang di institusi pendidikan sendiri istilah perundungan itu mungkin masih sampai sekarang itu masih belum ada kata sepakat yang benar-benar bulat. Apa sih sebenarnya? Ya, meskipun dari segi istilah sudah dirumuskan, misalkan di dalam ini Instruksi Menteri Kesehatan nomor 01 tahun 2023 tentang perundungan itu sudah dijelaskan memang. Tetapi dalam implementasi di lapangan tidak sesederhana itu. Karena dalam definisi yang ada di dalam peraturan ini adalah perundungan itu adalah suatu kegiatan yang merugikan peserta didik di luar pendidikan, penelitian, dan pelayanan. Nah sekarang contoh sederhana ini, kita ambilkan contoh. Andaikan peserta didik dalam hal ini misalkan PPDS, kita minta dia membuat dalam tanda petik bahan presentasi. Padahal boleh jadi dalam benak dosen itu presentasi itu sekaligus mengajarkan dia sebenarnya bagaimana cara membuat PPT yang benar dan bagaimana cara membuat atau merangkum dari beberapa referensi menjadi suatu PPT yang benar. Nah, apakah itu termasuk perundungan apa tidak? Itu kan masih sumir kan. Nah jadi istilah-istilah itu memang perlu didefinisikan kembali. Nah kalau saya, karena ini juga baru dalam ranah tugas baru ini, saya tidak dalam kapasitas menilai apakah terjadi atau tidak di tempat kami, tapi apa yang harus kami lakukan untuk mencegah. Nah ini kami sudah berbenah ini dalam kemarin rapat kami terakhir hari Rebu kemarin dan ditindaklanjuti nanti hari Senin. Kita mempunyai 4 tugas dalam hal perundungan ini. Yang pertama adalah kita harus mendefinisikan dulu, meskipun peraturan ini sudah ada, tetapi apakah di masing-masing departemen itu menganggap bahwa itu perundungan atau bukan? Karena tadi bahasa di luar pendidikan, penelitian, pelayanan itu masih multitafsir, kan itu. Nah, jadi ini kami lagi menyusun, meskipun mungkin referensi utama tetap peraturan ini, tapi nanti memperhatikan juga beberapa referensi lain, sehingga ini berproses sampai nanti ketemu kesepakatan baru itu nanti kami terbitkan secara resmi. Nah, penerbitannya ini pun karena kita di rumah sakit berarti harus ada kesepakatan antara dekan dengan direktur. Nah, untuk menyikapi peraturan itu tugas kami yang pertama. Tugas kami yang kedua adalah dalam hal satgasnya. Jadi harus ada satgas perundungan. Itu di fakultas ya, Prof? Di fakultas. Karena kalau kita lihat contoh, satgas itu dibagi menjadi 3 koordinator. 1 koordinator edukasi dan promosi, 2 koordinator untuk penanganan dalam hal ini masalah hukum termasuk masalah psikologis nanti kalau memang terjadi, dan satunya masalah administratif. Jadi ada koordinator 3 inilah nanti yang bekerja
ya, termasuk mungkin mengawasi nanti bagaimana kejadian di lapangan atau tidak. Dan kami berencana bahwa dalam Satgas ini ada perwakilan di masing-masing prodi, biar tatkala kejadian itu perundungan, ada orang yang betul-betul paham apakah ini sudah masuk ranahnya atau belum. Karena kan boleh jadi setiap ini kan beda-beda, kekhasannya berbeda-beda. Makanya kami rencana ada perwakilan-perwakilan di Satgas itu. Kemudian yang ketiga itu adalah penandatanganan fakta integritas. Fakta integritas ini antara junior dengan senior, antara peserta didik dengan konsulen atau dosen. Nah, itu yang mau kita buat ini, fakta integritas, dan itu memang beberapa prodi, terutama kemarin laporan yang sampai ke saya adalah bagian anak sudah melakukan, dan itu di awal tatkala mereka mau masuk ke pendidikan kan, di awal, sehingga tahu apa yang terjadi di lapangan. Kemudian yang terakhir itu adalah pengaduan ya. Jadi ya kalau bahasa kita mungkin portal pengaduannya lah. Portal pengaduannya itu harus ada. Tatkala Satgasnya ada, protapnya ada, tapi orang nggak tahu melapor yang kemana, itu juga masalah. Jadi ada call centernya. Iya. Iya. Prof, ini instruksi Menteri Kesehatan, bukan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Dikti ya, Prof ya? Belum, iya bukan. Ini dari. Artinya dia melingkupi tadi Fakultas Kedokteran. Iya. Nah, artinya Prof, kira-kira apa semangat yang ingin disampaikan Menteri Kesehatan sehingga perlu ada instruksi soal ini? Ini kan terkait dengan bullying. Kalau Prof menafsirnya seperti apa, Prof? Nah, karena gini, rumah sakit itu kan sebagian besar ada namanya rumah sakit vertikal, ada rumah sakit daerah. Ya, kayak di Semarang itu RSPP ya, Prof? Ya, nah, dan itu kan di bawah Kementerian Kesehatan, bukan di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi yang betul-betul menjadi wahana itu kan memang kesehatan. Makanya itulah mungkin memunculkan kepedulian dari artinya kalau ada instruksi ini, dan instruksi ini kan ketika judulnya di atas kan Bang Subhan soal bullying, artinya kan ada sesuatu yang kemudian ini setidaknya menjadi pagar nih. Apalagi tadi tindak lanjutnya kan ada satgas bahwa ada sesuatu yang memang perlu kita cemaskan dengan soal ini. Sama satu hal Bang Rasidi, Pak Prof, kan kasus yang terkait dengan pembuli apa tadi istilahnya kalau bahasa Indonesia perundungan. Ini kan kalau kita amati dari yang terjadi nih, bukan hanya di kampus yang ini. Kampus yang ini kan, tapi dulu kan pernah di kampus pendidikan yang terkait dengan pemerintahan, bahkan kan menyebabkan kematian. Artinya sampai meninggal. Kan. Nah, yang kita baca itu selalu ada semacam tanda kutip ya, pembelaan diri dari institusi yang terkait dengan itu. Jadi misalnya ada katakanlah institusi A, pendidikan A, atau mungkin kalau kita anggap itu sekolahnya, sekolah kedinasan. Nah, itu kan mereka punya kecenderungan untuk melindungi itu. Jadi seolah-olah itu tidak terjadi. Nah, itulah yang sering kita amati. Kenapa akhirnya kasus perundungan ini selalu seperti es tidak pernah bisa terkuak tuntas. Nah, mungkin perlu menurut saya itu kan ada seperti yang dilakukan tadi oleh pihak UNM kan sangat luar biasa sebenarnya, sudah menafsirkan lebih jauh turunan dari apa yang menjadi aturan. Nah, mungkin perlu ada juga keberanian semua pihak bahwa kita harus melihat ini bukan persoalan nama institusi, tapi persoalan bagaimana supaya ini tidak terulang lagi, ada keterbukaan. Nah, kira-kira langkah-langkah seperti itu ada nggak yang dipikirkan oleh yang ada di sini seperti itu misalnya? Yang untuk keterbukaan itu ya salah satunya kan tadi kita di program kerja yang keempat itu adalah portal pengaduan. Itu kan sebenarnya juga membuka kesempatan orang untuk ya sama-sama lah kita mengoreksi atau sama-sama lah kita. Boleh jadi nanti yang melapor itu bukan hanya korban. Boleh jadi saksi kan bisa juga, atau nanti orang yang melihat bahwa ini sebenarnya perundungan, ya boleh silakan. Artinya misalnya orang tuanya misalnya kan, kayak kasus di Semarang kan sebenarnya dia menceritakan ke orang tuanya kan, tapi kalau misalnya ada tadi sudah terbentuk, mungkin orang tuanya bisa melaporkan kan. Iya bisa. Nanti, oh ini seperti ini kondisi anak saya segala macam. Bahkan pernah kemarin kan saya waktu ke luar kota ketemu dengan salah satu ponakannya itu dokter. Nah, waktu itu beliau bercerita
orang tuanya, saudaranya si yang kami ngobrol ini pernah datang ke dia menyatakan bahwa anaknya tuh pernah ingin berhenti, padahal sudah PPDS sudah mau ingin berhenti karena tidak sanggup untuk menerima hal-hal tersebut. Nah, untungnya dilakukan pendekatan secara kebetulan yang si omnya ini memang orang yang mempunyai jaringan, jadi dia bisa berhasil menghubungi salah satu tokoh lah dari pendidikan itu, sehingga inilah yang membatasi. Akhirnya berhasil lah, tetap tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi memang saya sependapat dengan langkah yang dilakukan oleh WM tadi, bahwa ada keterbukaan menerima pengaduan, kemudian mungkin membicarakannya secara kekeluargaan agar bisa teratasi, baik itu mungkin sebenarnya bukan masuk kategori bullying atau itu termasuk dalam kategori itu. Dan perlu keterbukaan menurut kita tuh. Dan kan ada situasi yang sulit juga Bang Subhan. Orang yang menjadi korban perundungan bullying itu kan tidak semua orang berani untuk bicara kan Pak Prof. Ada risiko yang kemudian misalnya ketika dia bicara, apakah dia dilindungi atau tidak misalnya. Karena Prof, kalau bicara perundungan bullying, saya tuh Bang agak subjektif. Karena saya orang tua yang anak saya itu menjadi korban perundungan, Prof. Di salah satu sekolah, dan itu sekolah yang kemudian salah satu sekolah favorit di Banjarmasin. Itu kejadian sebelum dari yang kasus salah satu SMA yang kemarin juga ada terjadi penusukan. Yang itu kan juga dipicu oleh karena adanya perundungan, Bang Subhan. Nah, artinya betapa kemudian dampak perundungan itu kan luar biasa terhadap mental seseorang, terhadap kejiwaan. Mereka mesti ingat tuh itu Bang. Iya. Si anak itu mesti ingat kasus-kasus dia dulu dilakukan ini segala macam. Nah, makanya ini Pak Prof, yang memang kami itu saya kebetulan juga pernah mengalami, bukan persoalan anak kita sendiri pernah mengalami dulu hal-hal tersebut kan, yang seperti itu. Karena kita dulu kan dari daerah merantau ke kota besar segala macam, kuliah di Telkomsel juga mengalami pada saat masa-masa seperti itu kan. Nah, yang jadi problem kita ini kan selalu terjadi terulang. Dari dulu sampai sekarang nih, senioritas dan junioritas itu seolah menjadi alat untuk melakukan itu. Dan parahnya, ini kadang-kala di backup oleh institusi tadi. Jawaban mereka itu bagian dari melatih mental. Nah, ini loh yang memang harus perlu ada kesepakatan bahwa ini bukan persoalan melatih mental kan. Misalnya kayak kita, ya alhamdulillah baik-baik aja sampai sekarang kan, walaupun menolak diperlakukan seperti itu kan. Nah, jadi bahkan ada sebagian yang membandingkan itu di militer lebih parah lagi, biasa lagi. Jadi ini memang menurut saya itu harus disudahi. Jangan lagi kita berpikir itu bagian melatih mental, tapi harus ada dicari model penanganannya itu seperti apa. Jangan jawabannya itu adalah ini bagian dari pelatihan mental. Nanti anak-anak kalau kita biarkan sendiri akan seperti ini. Kan kita mesti seperti itu kan sebenarnya jawabannya. Ya, nah sekarang kita ke Pak Prof. Sebelum ke Pak Prof, kan betul kan Bang? Memang ini kan tidak terjadi di ULM Bang. Ketika itu kita bicara, kita sampaikan, ini kan pengalaman saya pribadi Bang. Tanggapan institusi yang Bang Subhan maksud, mereka kan menjawab dengan sangat sederhana. Oh, itu biasa di antara sesama murid, di antara sesama siswa. Nah, tapi kebiasaan yang dibiarkan ketika orang itu tidak sanggup menahannya kan, itu kan sama dengan kejadian penusukan di salah satu SMA kan. Nah, sekarang kita ke Pak Prof lagi. Pak Prof, bagaimana kemudian artinya kita kan perlu memastikan kalau orang bicara nih, orang dilindungi Pak Prof. Orang dalam situasi yang kemudian karena agak susah ada relasi kuasa antara dosen, antara senior yang kemudian terhadap juniornya Pak Prof. Jadi yang pertama masalah perundungan ini, kita tadi saya sampaikan bahwa Satgas itu kan ada namanya edukatif dan promotif. Tatkala SOP-nya sudah jelas, kita sepakati bersama macam-macam perundungan apa saja, terus mana yang masuk perundungan, mana yang tidak, maka langkah pertama itu adalah sosialisasi. Kita akan gencarkan sosialisasi terutama untuk orang tua, supaya orang tua juga paham ini masuk perundungan apa bukan. Jangan sedikit-sedikit juga lapor kan. Nah, itu juga menyita perhatian kan. Betul. Nah, oleh karena itu kita sosialisasikan. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua tadi, tatkala dia melapor bagaimana? Nah, kita punya pengalaman di Palangkaraya bahwa tatkala melapor, maka orang yang bersangkutan itu dengan Satgas, maka identitasnya itu disamarkan. Disamarkan identitasnya dengan catatan bahwa dia
mempunyai bukti. Karena kadang-kadang ada juga orang melapor dalam tanda petik hanya merusak nama baik misalkan. Ya, bisa jadi gitu bisa ya, jadi Prof. terjadi. Betul. Jadi oleh karena itu nanti Satgas lah ya nanti yang akan menindaklanjuti. Dari dia melakukan verifikasi dulu, kalau memang secara verifikasi benar, baru dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Apakah itu tahap nanti hukum, apakah itu tahap nanti psikologis tadi yang saya sampaikan, yang pasti kita akan melakukan sesuai dengan protap. Di dalam protap itu sudah ada 3 sanksi. Ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Nah, ini kan masing-masing sudah ada sanksi. Sempat saya baca yang di Pajajaran itu kan yang bersangkutan atau seniornya juga dapat sanksi kan. Nah, artinya bahwa itulah yang nanti yang kita sampaikan juga kepada peserta didik maupun seniornya maupun pembimbingnya, bahwa nanti ini ada sanksi yang sifatnya administratif, ada sanksi yang sifatnya hukum. Nah, itu juga harus dipahami, mudah-mudahan itu tidak terjadi, jangan terjadi. Ya. Karena menurut saya kan di tengah kebutuhan kita terhadap dokter spesialis tinggi, nah kita juga berharap bahwa hal-hal yang terkait dengan kasus ini tadi tidak berulang, karena ini kan juga berpengaruh terhadap psikologi orang-orang mungkin yang berminat untuk dokter spesialis, untuk masuk ke dokter spesialis. Akhirnya kan ujung-ujungnya apa yang menjadi ditakutkan yang di mana diprotes yang di Omnibus Law, dokter asing. Itu kan akan menjadi sesuatu yang bisa bahaya juga kalau misalnya kita sendiri tidak mampu untuk menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas, spesialis yang berkualitas, karena hambatan-hambatan yang seperti itu tadi. Dan mungkin ada juga Pak Prof yang kita baca itu kan, bahwa kalau tidak salah itu dari Ketua IDI ya, bahwa mereka IDI nasional ya, mereka juga beranggapan, salah satu yang sekilas kita ambil lihat baca apa kita dengar kemarin tuh, karena katanya si yang mengambil spesialis itu kan tidak punya kerjanya besar, tidak punya pendapatan segala macam, itu akhirnya berpengaruh juga terhadap ini hidup mereka kan. Ini memang juga agak menarik juga tuh Bang Sini. Bayangkan mereka yang dulunya asalnya berpenghasilan, mereka berpraktek sekolah dengan misalnya juga mungkin menyiapkan bayaran segala macam kan. Tapi sisi lain mereka tidak boleh berpraktek, harus fokus dalam kerangka itu tadi. Padahal mungkin yang diberikan mereka cukup besar kepada dunia kesehatan kan, pada saat mereka menjadi belajar itu kan sambil membantu ini juga kan, melayani pasien segala macam. Tapi sisi lain mereka tidak mendapatkan penghasilan. Ini juga mungkin salah satu masalah yang perlu dipikirkan juga kira-kira Pak. Kira-kira ada pemikiran nggak dari ini? Nah, kalau masalah penghasilan itu sebenarnya seluruh rumah sakit pendidikan yang vertikal, dalam hal ini di bawah Kementerian Kesehatan, itu sudah ada program bahwa mereka, istilah sekarang ini, meskipun ini masih belum semua ya, masih belum semua rumah sakit yang memberlakukan, sekarang itu pendidikan spesialis itu dibagi 2. Ada yang namanya hospital base, ada yang namanya university base. Yang hospital base itu mereka dapat gaji. Dapat gaji, iya. Karena mereka memberikan layanan. Tetapi yang university base itu, university base itu enggak. Kalau di kita masih university. Ya, kita masih university base. Kalau hospital base itu tidak ada sangkut pautnya dengan fakultas. Artinya kayak yang almarhum Tempati itu sebenarnya sudah hospital base. Nah, saya itu kan rumah sakit pusat kan Pak Prof? Belum kayaknya itu kan. Saya makanya tadi saya bilang meskipun rumah sakit pusat, tapi kan tidak semua membuka. Kan ada juga mutu yang harus mereka lakukan. Saya belum hafal nih yang mana aja yang sudah. Nah, tapi yang permasalahannya adalah university base ini yang paling banyak. Bukan yang hospital base. Itu. Kenapa? Itu bersangkut paut dengan pendanaan. Pendanaan tadi itu. Nah, itulah kenapa akhirnya tadi kok nggak dapat uang, nggak dapat ini, itu yang terjadi. Salah satu alasan yang menyebabkan munculnya munculkan hal-hal yang non teknis, salah satunya karena itu juga. Ada isu-isu nih kan, kita belum tahu nih kan apakah kebenarannya. Ada isu yang beredar di ada nanti permintaan tertentu yang harus dipenuhi oleh junior kepada seniornya, harus bla 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 seperti itu. Nah, jadi itu karena ada pengaruh juga dari hal yang itu tadi kan. Nah, jadi mungkin
dengar informasinya katanya Unlab mau bikin rumah sakit sendiri kan seperti itu ya rencananya Pak Prof. Apa mau menuju ke arah situ nih? Memang rencananya mau buat rumah sakit sendiri. Tapi kemarin saya kebetulan ada ketemu dengan salah satu karyawan Bappenas. Saya nanya apakah ini dalam waktu segera mau direalisasikan. Mungkin masih panjang kayaknya, karena menurut dia maunya serempak ya. Artinya ada istilahnya konsorsium, ada konsorsium Kalimantan misalkan seperti itu. Jadi maksudnya seluruh Kalimantan yang belum punya rumah sakit pendidikan bareng sekalian mengusulkan satu paket ya, satu paket gitu. Nah ini yang belum terjalin. Nah kalau ini terjalin mungkin bisa lebih cepat. Merangkap itu tadi. Iya bisa. Memang wacana itu ada memang. Untuk mengatasi yang persoalan itu tadi bisa dikaryakan lah untuk menempuh pendidikan itu kan. Jadi mungkin yang ini kira-kira nih kan tadi sudah ada langkah ya Pak Prof ya mengenai konsep penanggulangan kemungkinan yang pencegahan kemungkinan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Nah habis itu kira-kira yang jadi problem kita ini tadi kan keterbukaan tuh sebenarnya. Keterbukaan bukan hanya dari pihak institusi. Ini mungkin himbauan Pak Prof kepada orang tua atau mungkin para dokter-dokter yang menempuh pendidikan itu seperti apa nih? Karena mereka kan takut nih misalnya, aku kalau mau menyampaikan ini nanti akan diberi macam-macam lah. Malah ditekan. Karena kan kita harus sadar kayak misalnya ikatan-ikatan apa kayak misalnya ikatan orang militer ada semacam inilah. Nah dokter juga orangnya arsitek juga seperti itu. Jadi ada unsur untuk melindungi profesinya gitu. Itu seperti apa? Jadi kalau imbauan saya ini ya, nanti tatkala kami sudah menyusun SOP-nya sampai selesai, maka ikutilah langkah-langkah pengaduan sesuai SOP. Tatkala dia mengikuti langkah-langkah pengaduan sesuai SOP, insya Allah aman. Nah, tapi kalau di luar SOP, nah ini saya tidak menjamin. Nah, tapi tunggu dulu nanti kita lagi berproses ini untuk membuat SOP pengaduan bagaimana sehingga dalam tanda petik keselamatan pelapor juga bisa terjamin. Jadi artinya mungkin pelapor pun asal punya bukti, punya data itu tidak perlu khawatir. Artinya dengan adanya tadi pembentukan satgas, kemudian tadi perumusan tadi soal definisi bullying dan segala macam, setidaknya kan ini menjadi bagian daripada respon Universitas Lampung Mangkurat dalam rangka memastikan kita sama-sama menolak yang namanya perundungan dan bullying ya Pak Prof ya. Betul. Bahwa ini kan tidak boleh terjadi. Karena jangan-jangan ini kan yang hari ini menjadi sorotan Fakultas Kedokteran. Jangan-jangan kan tidak hanya terjadi di Fakultas Kedokteran, di fakultas lain pun boleh jadi juga sama masalahnya. Problemnya itu tadi bahwa senioritas, junioritas, itu kan bagian dari yang menyebabkan muncul hal-hal tersebut. Kemudian persoalan misalnya anggapan bahwa itu bagian dari rantai mental, itu juga menjadi persoalan. Nah kemudian tadi di kepalanya yang harusnya menjadi penengah atau mengatasi persoalan itu bahwa itu biasa aja untuk anak-anak, kan di sini sering terjadi bahasa-bahasa seperti itu tuh yang harus kita rubah. Makanya itu yang kemudian harus kita akhiri dan Universitas Lampung Mangkurat sudah merespon itu tadi. Mudah-mudahan menjadi contoh. Mudah-mudahan ini menjadi contoh. Dan kalau ini dilakukan di Fakultas Kedokteran, maka kita juga berharap fakultas-fakultas lain juga melakukan hal yang sama. Kan mungkin seluruh Indonesia kan bisa melihat ini kan. Karena jangan sampai fakultas tidak disorot, dianggap tidak ada masalah, jangan-jangan itu juga ada masalah. Nah, tapi intinya sama-sama secara institusi Lampung Mangkurat Universitas melakukan respon yang sama. Kira-kira kan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Prof Samsul atas waktunya dan semoga ini memberikan gambaran edukasi dan sosial pada masyarakat bahwa ada hal yang dilakukan pihak Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagai bagian dari universitas dalam rangka memastikan kita sama-sama tidak setuju, tidak sepakat yang namanya perundungan. Terima kasih Bang Subhan atas waktunya juga. Nanti kita akan ketemu di dalam obrolan berikutnya. Baik, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam ngopi kali ini membahas soal bagaimana penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis, bagaimana kemudian hari ini Universitas Lampung Mangkurat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam upaya untuk membuat teknis bagaimana kemudian tadi definisi soal bullying dan segala macam, termasuk bagaimana nanti Satgas akan dibentuk. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.